Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Didi Purwianto. Saya adalah dosen program studi Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim, Fakultas Vokasi Pelayaran, Universitas Sang Tua Surabaya. Mata kuliah yang saya ampu yaitu Manajemen Pelayanan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengantar Administrasi dan Manajemen, Manajemen Strategik, Logistik dan Supply Chain, dan Sistem Informasi Pelabuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu Manajemen Pelayanan. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini saya menggunakan metode DIA, yaitu D. Delivery, kemudian I. Interaction, dan A. Assessment. Delivery menjelaskan tentang apa yang akan saya bawakan dalam mata kuliah ini. Kemudian interaction adalah menjelaskan bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa dalam proses pengajaran. Assessment adalah menjelaskan bagaimana penilaian kepada mahasiswa. Aspek delivery, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 5 dengan bobot 3 SKS. Pengajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan dan belum termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah mampu menjelaskan konsep dan teori pelayanan publik, menganalisis fenomena masalah-masalah pelayanan publik berdasarkan spesifikasi, jenis-jenis pelayanan, peran pemerintah dan lembaga lainnya dalam upaya mewujudkan kualitas pelayanan publik yang baik. Mata kuliah ini terdiri dari 14 sub CPMK, yaitu diantaranya adalah yang pertama, mampu menjelaskan tentang batasan pengertian manajemen pelayanan umum, pemerintah dan swasta, perizinan, kemudian pengertian barang dan jasa publik, arti pentingnya manajemen pelayanan. Yang kedua adalah mampu menjelaskan tentang kebijakan manajemen pelayanan umum dan pelayanan perizinan, hakikat pelayanan publik, asas pelayanan publik, dan kelompok pelayanan publik. Sub CPMK yang ketiga yaitu mampu menjelaskan tentang penyelenggaraan pelayanan publik, prinsip-prinsip pelayanan, standar pelayanan, pola penyelenggara pelayanan publik. Yang keempat adalah mampu menjelaskan tentang implementasi kebijakan, manajemen pelayanan umum dan pelayanan perizinan, serta model manajemen pelayanan. Yang kelima, mampu menjelaskan dan membedakan tentang momen kritis pelayanan, lingkaran pelayanan, teori exit dan voice, model segitiga pelayanan, dan prinsip-prinsip manajemen pelayanan. Sub CPMK ke-6 mampu menjelaskan dan membedakan tentang 4 tipe budaya organisasi. Kemudian yang ketujuh, mampu menjelaskan tentang pendekatan yang berorientasi kontrol, pendekatan yang berorientasi involvement, pemberdayaan karyawan, dan suatu pendekatan kontingensi. Sub CPMK ke-8 mampu menjelaskan dan mengukur tentang review literatur, ukuran yang berorientasi pada hasil, ukuran yang berorientasi pada proses, pengukuran kinerja pelayanan. Yang kesembilan, mampu menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi daerah, penyelenggara pelayanan publik di era otonomi daerah, dan pengaruh ekonomi daerah terhadap kualitas pelayanan publik. Sub CPMK ke-10 mampu menjelaskan tentang kebijakan, pengembangan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan. Kemudian sub CPMK ke-11 mampu menjelaskan tentang kebijakan, pengembangan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan. Yang ke-12 mampu menjelaskan tentang langkah-langkah persiapan penyusunan indeks kepuasan masyarakat, pelaksanaan pengumpulan data, kemudian pelaporan hasil dan penyusunan indeks. Sub CPMK ke-13 mampu menjelaskan tentang asas pelayanan, tata cara pelayanan, dan tata aliran pelayanan. Yang ke-14 mampu menjelaskan tentang maksud dan tujuan SPM, prinsip-prinsip SPM,
penyusunan standar pelayanan minimal. Sub CPMK ke-15 mampu menjelaskan tentang indikator standar pelayanan minimal, dan ke-16 adalah mampu menjelaskan tentang konsep citizen chapter. Adapun materi pembelajaran adalah yang pertama konsep manajemen pelayanan, yang kedua model pelayanan umum di Indonesia, yang ketiga pengembangan sistem pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan pelanggan, yang keempat penciptaan budaya pelayanan, yang kelima manajemen birokrat yang berorientasi pelayanan, yang keenam pengukuran kinerja pelayanan, yang ketujuh otonomi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan, yang kedelapan transparansi dan akuntabilitas pelayanan, yang kesembilan pedoman penerapan konsep dan teori manajemen pelayanan, yang kesepuluh standar pelayanan minimal, dan yang ke-11 adalah citizen chapter. Sedangkan daftar pustaka yang saya gunakan adalah Radminto dan Winarsih 2006 manajemen pelayanan, kemudian Munir 2002 manajemen pelayanan umum di Indonesia. Sedangkan buku pendukungnya yaitu Dwianto Agus 2006 mewujudkan good governance melalui pelayanan publik, kemudian Sinam Bella dan kawan-kawan 2011 reformasi pelayanan publik, kemudian Mahmudi 2010 manajemen kinerja sektor publik. Pada kali ini kami akan jelaskan pada setiap pertemuan. Yang pertama adalah pertemuan pertama menjelaskan tentang batasan pengertian manajemen pelayanan, kemudian pelayanan publik, pelayanan umum, pelayanan pemerintah, dan pelayanan perizinan. Kemudian pengertian barang dan jasa publik, kemudian arti pentingnya manajemen pelayanan. Pertemuan kedua yaitu menjelaskan tentang kebijakan manajemen pelayanan umum dan pelayanan perizinan, kemudian hakikat pelayanan publik, asas pelayanan publik, dan kelompok pelayanan publik. Pertemuan ketiga adalah menjelaskan penyelenggaraan pelayanan publik dan penghargaan bagi penyelenggaraan pelayanan publik. Pertemuan keempat menjelaskan tentang penerapan manajemen pelayanan umum dan pelayanan perizinan, kemudian model manajemen pelayanan. Pada pertemuan kelima menjelaskan tentang momen kritis pelayanan, lingkaran pelayanan, teori exit dan voice, dan model segitiga pelayanan, serta prinsip-prinsip manajemen pelayanan. Pada pertemuan ke-6 menjelaskan tentang 4 tipe budaya organisasi publik di Indonesia, budaya kinerja dalam organisasi pelayanan kebijakan, kebijakan pemerintah dalam pengembangan budaya pelayanan. Pada pertemuan ke-7 menjelaskan tentang pendekatan yang berorientasi kontrol, berorientasi involvement, kemudian pemberdayaan karyawan dan pendekatan kontingensi, dan evaluasi kebijakan manajemen SDM. Pada pertemuan ke-8 menjelaskan tentang review literatur, ukuran yang berorientasi pada hasil, ukuran yang berorientasi pada proses, dan pengukuran kinerja pelayanan. Pada pertemuan 9 adalah ujian tengah semester. Selanjutnya pada pertemuan ke-10 menjelaskan tentang konsep dasar otonomi daerah, penyelenggaraan pelayanan publik di era otonomi daerah, dan pengaruh otonomi daerah terhadap kualitas pelayanan publik. Pertemuan 11 menjelaskan tentang kebijakan pengembangan transparansi dan akuntabilitas pelayanan, transparansi pelayanan publik, dan akuntabilitas pelayanan publik. Pada pertemuan 12 menjelaskan tentang langkah-langkah persiapan menyusun indeks kepuasan konsumen atau kepuasan masyarakat, kemudian langkah-langkah pelaksanaan perumusan data, langkah-langkah pengolahan data, dan langkah-langkah pelaporan hasil penyusunan indeks. Pada pertemuan 13 menjelaskan tentang asas pelayanan, tata cara pelayanan, dan tata aliran pelayanan.
Pada pertemuan 14 menjelaskan maksud dan tujuan SPM, prinsip-prinsip SPM, dan penyusunan standar pelayanan minimal. Pada pertemuan 15 menjelaskan tentang penerapan standar pelayanan minimal dan contoh-contoh penerapannya. Dan pertemuan ke-16 menjelaskan tentang citizen chapter, kemudian konsep citizen chapter dan penerapan citizen chapter. Kemudian sistem pelajaran mode perkuliahan pada mata kuliah manajemen pelayanan adalah dengan tatap muka di kelas, kegiatan praktek di lab MPLM untuk kegiatan menguji dari indeks kepuasan konsumen atau pelanggan pada pertemuan 12. Kemudian daring menggunakan sistem online, learning management system yaitu di siakat.hangtua.ac.id. Metode pembelajaran adalah dengan ceramah, diskusi, serta tanya jawab. Selanjutnya adalah interaksi antara saya dengan mahasiswa adalah student center learning. Pada saat pembelajaran, saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat berpikir dan menyampaikan pendapat mereka, serta mengajak mereka berdiskusi tentang hal-hal yang terkait dengan materi pelajaran. Interaksi berikutnya adalah dengan menggunakan learning management system Universitas Hang Tuah dengan menggunakan sistem informasi akademik yang dapat diakses mahasiswa pada siakat.hangtua.ac.id. Dengan sistem ini, mahasiswa dapat mengunduh materi setiap pertemuan, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, serta absensi kehadiran untuk memantau kehadiran mereka pada saat pertemuan. Selanjutnya, asesmen mata kuliah pada manajemen pelayanan. Sistem penilaian diperoleh dari hasil penilaian UTS dengan bobot 30%, UAS dengan bobot 5%, tugas dengan bobot 10%, serta absensi kehadiran dengan bobot 10%. Sistem penilaian saya sampaikan di awal perkuliahan dengan menyampaikan kepada mahasiswa melalui kontrak perkuliahan yang telah disepakati antara saya sebagai dosen dan mahasiswa, yang kemudian ditandatangani oleh Komting atau ketua kelas dan saya sebagai dosen pengampu mata kuliah tersebut. Nilai akhir akan disampaikan melalui siakat.hangtua.ac.id sehingga mahasiswa dapat mengetahui nilai mereka secara online. Demikian 3 aspek yang saya sampaikan, yaitu aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment untuk mata kuliah manajemen pelayanan. Pada bagian selanjutnya adalah contoh pengajaran yang saya lakukan di kelas untuk mata kuliah manajemen pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi taruna-taruni. Selamat pagi. Baik, sebelum saya mulai materi pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat hidayah, serta nikmat sehat yang Allah masih berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan acara ini, perkuliahan ini dapat terselenggara sampai dengan selesai dengan baik dan lancar. Saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah manajemen pelayanan di pertemuan ke-12, yaitu tentang indeks kepuasan masyarakat. Pada materi ini, ya, pada pertemuan pada hari ini, pertemuan 12, kita akan membahas 3 poin, yaitu langkah-langkah persiapan penyusunan indeks kepuasan masyarakat, kemudian langkah-langkah pelaksanaan pengumpulan data, dan langkah-langkah pengolahan data. Setelah itu langkah-langkah pelaporan hasil penyusunan indeks. Maka di pertemuan 12 itu kita akan bahas
langkah-langkah tersebut. Baik, indeks kepuasan masyarakat atau kita sebut dengan indeks kepuasan konsumen atau indeks kepuasan pelanggan, ya, dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Mengapa? Karena sampai dengan saat ini ya, masih banyak keluhan dari masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Maka fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, dan pemerintah perlu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam hal ini pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan itu wajib dilakukan. Mengapa? Karena sebagai tolak ukur ya, pelayanan itu adalah kepuasan konsumen, kepuasan masyarakat atau kepuasan pelanggan. Maka mau nggak mau ya, pemerintah harus bisa menyelenggarakan pelayanan itu sesuai dengan prosedur-prosedur, ketetapan-ketetapan, kemudian peralatan-peralatan, sarana-prasarana, kemudian sumber daya manusianya, sehingga apabila itu dilakukan dengan efektif dan efisien, kepuasan konsumen, ya, kepuasan pelanggan maupun kepuasan masyarakat akan bisa dicapai. Indeks kepuasan masyarakat itu sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan. Maka diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik. Jadi indeks kepuasan pelayanan itu ya, sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Selain itu juga dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu mengalami perbaikan, dan kemudian menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan. Banyak instansi-instansi besar ya, perusahaan-perusahaan besar itu setiap tahunnya akan menampilkan laporan indeks kepuasan konsumen, indeks kepuasan pelanggan di website mereka masing-masing. Jadi kalau kita ingin mengetahui pada tahun sekian bagaimana perusahaan itu melakukan pelayanan dan bagaimana tingkat kepuasannya, maka itu bisa dilihat di masing-masing website perusahaan-perusahaan. Itu mereka sudah melakukan seperti itu. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk dapat mengetahui bagaimana ya pelayanan yang mereka berikan, apakah sudah memenuhi kepuasan dari konsumen atau pelanggan. Itu adalah tujuannya. Sehingga dari hasil tersebut, maka perusahaan dapat mengetahui apakah pelayanan itu sudah dilakukan dengan baik, sudah dilakukan dengan optimal, ataukah tidak. Apabila sudah dilakukan dengan optimal, dengan baik, maka perusahaan akan melakukan yang lebih baik di kemudian tahapan berikutnya. Dan apabila kepuasan pelanggannya, selanjutnya pada pertemuan ini kita melakukan kegiatan latihan dari kuesioner yang kemarin kita sudah bagikan dan Anda sudah isikan kepada responden. Masing-masing kalian sudah input ya kuesionernya ya? Siap, sudah. Oke, kemarin kan kita buat seperti ini kuesionernya ya. Dari 14 indikator tentang indeks kepuasan konsumen. Ada 14 indikator, kalian sudah sampaikan ke responden, dan saya juga sudah rekap ini hasilnya, dan saya rasa Anda sudah buat semuanya. Sudah. Baik, kalau sudah, langkah selanjutnya bagaimana?
Dari hasil kuesioner yang Anda dapatkan dari responden ya, maka Anda harus menentukan total nilai per unsur ya. Total nilai per unsur itu apa? Jadi di sini kan kita sudah tentukan respondennya sebanyak 26 ya. Dari 14 indikator ini, maka total nilai per unsur itu adalah semua data yang terisi pada kolom pertanyaan 1 di sini ya. Maka nanti Anda dengan menggunakan Excel ini silakan masukkan rumus ya, sama dengan sum, kemudian kurung buka, setelah itu datanya diambil semua, setelah itu di enter. Maka itu adalah hasil dari total nilai per unsur. Itu ya. Seperti ini contohnya. Oke. Nah, ini kita sudah ketemu total nilai per unsur. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengetahui berapa sih total unsur yang terisi, maka adalah karena di sini kita sudah tentukan respondennya sebanyak 26, maka berapa responden yang sudah mengisi di pertanyaan pertama, maka hasilnya nanti di sini. Rumusnya bagaimana? Ini adalah rumusnya. Menggunakan count if ya. Kemudian kita buat lagi. Yap, enter. Bentar selesai. Ini untuk mengetahui berapa jumlah unsur yang terisi. Nah ini. Jadi rumusnya adalah count ya. Count kemudian datanya diisi. Oke, silakan Anda tulis seperti ini untuk mengetahui semua data per unsur di pertanyaan pertama dan berapa jumlah unsur yang terisi. Oke, silakan diisi. Kemudian selanjutnya untuk mengetahui nilai tertimbang ya, rumusnya bagaimana? Ada yang tahu? Oke, silakan. Bisa dituliskan di depan. Oke, silakan. Rumus nilai tertimbang. Nah, ini yang nanti akan menjadikan berapa sih IKM nanti yang akan ditemukan. Kemudian ada yang tahu nggak rumus indeks kepuasannya? Kalau ada yang tahu, silakan ya, Kacung. Ada yang tahu? Oke, Rama. Kalau tahu silakan tuliskan rumusnya. Nanti dari rumus itu kita akan sama-sama mengaplikasikan di file Excel ini untuk mengetahui IKM-nya. Di sini, Rama. Oh, belum ada spidol. Siap, iya. Oke, ditunggu dulu Rama. Jangan ditunggu dulu. Jadi sambil apa? Oke. Bentar. Terima kasih. Ya, Rama. Rumus IKM tahu? Siap, tahu. Ya, silakan. Sambil apa? Teman kalian menuliskan rumus IKM-nya seperti apa? Maka tadi yang ditulis oleh Kadek ya, bahwa rumus nilai tertimbang adalah jumlah bobot dibagi jumlah unsur, berapa hasilnya? 1/14 adalah 0,071. Maka yang dimaksud itu adalah jumlah bobot yang mana? Nah ini ya, jumlah bobot kemudian dibagi dengan jumlah unsur ya, hasilnya berapa ya, maka nanti dikalikan dengan 0,071 seperti itu.
itu adalah nanti nilai tertimbangnya. Oke, sekarang kita Oke, terima kasih Rama. Yang ditulis Rama adalah benar. Jadi untuk rumus IKM-nya adalah total dari persepsi per unsur ya dibagi total dari unsur yang terisi, kemudian dikali nilai tertimbang. Ini yang tadi saya sebutkan ya. Setelah kita mengetahui jumlah total dari persepsi per unsur ya, yang ini ya, totalnya berapa, kemudian kita juga mengetahui total dari unsur yang sudah terisi di pertanyaan pertama, hasilnya berapa, baru dikalikan dengan berapa? 0,071. Maka kita mengetahui indeks kepuasannya untuk setiap pertanyaan, dan ini Anda lakukan di semua kolom pertanyaan sampai dengan 14. Oke, silakan lakukan itu. Oke, ada kesulitan? Ya, ini rumusnya zoom ya, sama dengan kemudian oke, enter. Kemudian di bawah sama dengan kon yang baru dibuka, kemudian datanya dipilih, enter. Setelah semuanya sudah terisi ya, dari pertanyaan 1 sampai dengan 14 dari indikator IKM ini, kalian sudah buat semuanya, maka hasilnya adalah seperti ini. Dari sini nanti kita akan mengetahui berapa sih indeks kepuasan konsumen ya dari kegiatan pelayanan yang mereka lalui ya. Dari kuesioner keseluruhan ini dinyatakan bahwasanya untuk nilai dasar dari IKM adalah 80,8. Maka kita bisa lihat pada nilai interval konversi ya. Berarti kalau 80,8 untuk pelayanannya apa? Baik ya. Baik, benar, ada di sini. Jadi untuk pelayanan dari kegiatan pelayanan yang sudah kita lakukan adalah berasal dari nilai interval konversi IKM ya, 62,51 sampai dengan 81,25. Sehingga kalau di sini hasilnya 80,8, range-nya pada masuk untuk pelayanan baik. Seperti ini. Baik, saya rasa kita sudah melakukan latihan ini. Selanjutnya kita akan bagi tugas. Maka nanti Anda bisa memilih unit pelayanan apa yang cocok untuk kalian amati. Bisa unit pelayanan yang diselenggarakan pemerintah ataupun pihak swasta. Silakan bentuk kelompok masing-masing 3 orang dan tentukan mau di mana. Kemudian buat kuesionernya untuk mengetahui indeks pelayanan dari kegiatan pelayanan yang Anda pilih. Saya rasa cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Saya tunggu hasilnya. Nanti kelompoknya ditentukan. Silakan pilih juga di mana tempatnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.